Nah, kembali ke masa lalu, Ayon yang latihan renang mulai bertanya mengapa ia diberi nama itu. Apakah ia harus bersinar seperti harapan ibunya? Namun, 아니, 나를 빛내줄 아이. ya, Se adalah wujud NPD yang sesungguhnya, di mana sekarang Ayon yang gak berdaya benar-benar ingin dibunuhnya dengan cara dicor seperti seharusnya. Membuat Ayon sangat histeris, gak nyangka ada manusia sedajal ini. Di saat yang sama, mereka berhasil menculik Ayon, di mana Siwo menjelaskan apa yang terjadi. Intinya, mereka ingin menukar Ayon yang ini dengan Ayon yang itu. Ya, mereka menerobos masuk ke tempat tersebut, ngancam akan membunuhnya jika Sehe gak melepaskan si Ayon. Alhasil, karena anak angkatnya sangat penting saat ini, Sehe pun setuju menukarnya. Yang pasti, semua fakta itu membuat Ayon terperangah dan akhirnya pingsan. Nah, di jalan pulang, Jungyeon berjanji akan menangkap orang-orang itu, namun Sehe menyuruhnya membiarkan, seolah-olah punya rencana tertentu. Sesampainya di rumah, Sehe memastikan agar Jungyeon menjaga Ayon apapun yang terjadi, karena dia harus mengandung anak presiden. Padahal kan Ayon yang pura-pura pingsan mendengar semua pembicaraan itu, karena sebelumnya Udin menulis nomornya di tangan Ayon jika saja butuh bantuannya. Beralih ke mereka yang panik karena Ayon belum sadarkan diri akibat kehilangan banyak darah. Tapi ngomong-ngomong soal tragedi tadi, mereka akhirnya ngerti mengapa selama ini Ayon selalu nonton si Sehe di TV. Besoknya, berkat chat di ponsel Taesik, sampailah si Choi di tempat sashimi itu, membuat si pemilik terpaksa jujur atas apa yang terjadi. Sementara Ayon lagi-lagi memimpikan masa lalunya, di mana saat itu ia yang gak mampu berenang malah dicelup-celup di kolam saking kejamnya mak lampir satu ini. Nah, sadar Ayon harus ditangani dokter, mereka pun terpaksa ke gereja untuk merampok uang kebaktian. Ya, itu gereja Siseon yang tujuan utamanya hanya ingin meraup banyak keuntungan dari para jemaat. Lihat saja matanya yang menyala ketika jemaat memasukkan amplop yang sangat tebal. Nah, ketika ibadah dimulai, mereka pun mulai beraksi. Tapi masalahnya, si Udin malah gak sengaja melihat brosur temannya bernama Unggyol yang sudah meninggal. Ya, ternyata si Udin adalah kaum pelangi dan Unggyol adalah pacarnya. Makanya ia sangat terpukul sampai-sampai gak sadar Bejokwati sudah menguras habis uang di sana. Gak berapa lama, salah satu jemaat melihat kebakaran itu, membuat semuanya panik, utamanya si Sehon yang gak terima uangnya kebakar. Di saat yang sama, Sehe mempertemukan Ayon dengan Markona, karena sebelum proses itu dilakukan, Markona ingin memastikan terlebih dahulu apakah DNA dari calon anaknya benar-benar sempurna. Dan Ayon yang sudah tahu rencana bejat itu hanya tersenyum, berusaha menyembunyikan kepedihannya. Di lain sisi, dengan uang rampokan tadi, mereka pun dapat menyewa jasa dokter yang dulu sering digunakan Taesik. Dan pastinya dokter ini akan menjaga rahasia, yang penting dibayar mahal. Singkatnya, berkat ketua DPR Kang Man dan bantuan presiden, undang-undang penjualan sel telur dan sperma pun akhirnya dilegalkan, membuat banyak rakyat protes. Tapi para pejabat hanya menutup mata dan telinga, utamanya si Kang Man yang buru-buru ke tempat Sehe untuk menagih janjinya. Sehe berjanji akan melakukannya, tapi sebelum itu ia ingin menunjukkan kepada Kang Man bagaimana impiannya akan terwujud. 세상이 바뀌면 사람들 생각도 바뀐다니까요. Ya, menurut malampir ini, jika setiap manusia dapat memilih bayi terbaik, maka dunia akan diisi oleh orang-orang dengan SDM tinggi dan gak berpenyakitan. Karena jika ada bayi yang terdeteksi punya penyakit, maka akan mereka singkirkan di awal. Seketika, itu membuat Kang Man muntah-muntah. Gak nyangka si Sehe memusnahkan bayi tabung dengan cara seperti itu. Berbeda dengan Sehon yang sangat bahagia, karena dengan dilegalkannya undang-undang itu, maka ia berhak mengelola penjualan sel telur dan sperma sesuai janji Sehe kepadanya. Padahal mah dari tatapannya sejak awal si Sehe gak berniat memberikan proyek itu. Di lain sisi, Ayon akhirnya sadarkan diri, membuat mereka sangat lega. Di mana malamnya Udin pun cerita tentang masalahnya, sehingga besoknya Ayon dan Bejo diam-diam memasang kamera di peti uang gereja tersebut. Dengan begitu, mereka dapat melihat bagaimana oknum pendeta ini senyum sumringah
ketika mendapat sumbangan besar, tapi kesal jika ada yang nyumbang dikit. 아니 뭐 건물주가 장난하는 것도 아니고 Namun melihat amplop bernama Udin, mereka jelas panik dong, karena setahunya Udin sudah meninggal. Secara kebetulan ada brosur dukun di sana, sehingga Seon yang gak percaya Tuhan ini malah ke dukun tersebut untuk meramal apakah Udin masih hidup atau sudah jadi hantu. Kan Wati yang nyamar jadi dukun mulai mempermainkannya dengan memberi jimat yang harus dipasang di balik jubah pendeta, dan karena takut dihantui, Seon malah setuju saja. Besoknya ketika Seon memimpin doa buat Ungyol, Wati pun muncul dengan jubah dukunnya, membuat Seon dan istrinya panik, karena itu akan membuat jemaatnya gak percaya kepadanya. Tapi Wati mah gak peduli, toh itulah tujuannya, menjelaskan kalau Seon lah yang meminta bantuannya semalam. Buktinya ada jimat di balik jubahnya, dan yang penting Udin yang dicari si Seon ada di sana. Lah malah haleluya dong, sok-sok menganggap kalau itu mukjizat, tapi Udin yang udah kesal langsung menyetrumnya. Karena itu jemaat yang terlanjur kecewa meninggalkannya, sehingga mereka pun mengikat Seon dan istrinya di sana, sama seperti Seon mengikat dan menyiksa Udin dulu. Ya waktu itu Seon menyiksa Udin habis-habisan, akibat Udin gak mau pisah dengan si Ungyol. Dan untuk memisahkan cinta mereka, Seon pun membuang Udin yang dikarangnya meninggal bunuh diri. Karena itu Ungyol juga memutuskan bunuh diri, sehingga terjadilah seperti sekarang. Untungnya tujuan mereka bukan membunuh Seon, tapi menyita semua kekayaannya untuk disumbangkan ke panti asuhan. Nah setelah bebas, Seon pun melaporkan ke Sehe, sehingga Jungyeon pun datang memberinya sebuah ponsel. 이거 생각해봤는데 아무래도 목사님 못 드릴 것 같아요. Ya, Sehe memang hanya memanfaatkannya, bahkan Jungyeon langsung membunuhnya, karena Seon sudah nggak dibutuhkan lagi, sama seperti bayi-bayi yang dibuang itu.